Pernah nggak ngerasa pengen banget jago bahasa Inggris, tapi bingung harus mulai dari mana? Mau ikut kursus, mahal. Mau belajar sendiri, bingung mulainya dari mana dulu. Mau ngomong, takut diketawain orang lain. Mau konsisten, tapi baru 2 hari udah kendor lagi. Kalau kamu pernah ngerasain kayak gini, kamu nggak sendirian. Banyak banget mahasiswa yang semangatnya hanya di awal, tapi setelah eksekusinya bingung untuk menjaga konsistensi. Nah, video ini khusus buat kamu yang sudah mau, tinggal butuh jalan aja. Yuk! Let's go! Sebelum kita bahas caranya, kita mesti ngerti dulu kenapa habit bahasa Inggris sering gagal terbentuk. Ada beberapa penyebab umum. Pertama, mungkin bisa karena pengalaman masa lalu yang bikin trauma. Maksudnya gimana? Mungkin waktu sekolah cuma fokus grammar, tapi nggak pernah diajak praktek. Efeknya, bahasa Inggris itu kerasa susah banget, dan dari dulu hingga sekarang, sepertinya susah banget dikuasai. 2, bisa jadi karena lingkungannya nggak sportif. Ngomong bahasa Inggris malah dikira sok gaya, padahal niatnya kan belajar. 3, bisa jadi karena nggak punya teman bareng. Akhirnya belajar sendiri, dan ya kamu harus ingat, semua hal yang belajar sendiri biasanya berat. Atau 4, nggak punya target dan strategi belajar yang jelas. Akhirnya ya cuma niat. Besok lagi, niat lagi, besok lagi, niat lagi tanpa ada aksi. Jadi sebelum nyalahin diri sendiri, coba deh dievaluasi. Mungkin selama ini kamu belum nemu cara yang cocok. Beberapa hal tadi yang sempat diulas, coba evaluasikan terhadap dirimu. Oke, sekarang kita bahas gimana caranya mulai habit belajar bahasa Inggris dari yang gratisan sampai yang berbayar. Pertama, ganti konsumsi harianmu ke bahasa Inggris. Maksudnya gimana? Gini, ganti subtitle YouTube atau Netflix ke English. Mulai dari podcast ringan, misalkan kamu nonton kayak The English We Speak atau BBC Learning English. Follow akun-akun Instagram atau TikTok yang ngajar bahasa Inggris dengan cara fun. Intinya mulai itu. Gunakan gadgetmu untuk punya habit dalam bahasa Inggris. 2, mulai dari 5-10 menit saja per hari. Gunakan aplikasi gratis, entah kamu bisa pakai Duolingo, Elsa Speak, atau ChatGPT. Gak harus premium sih, yang gratis pun banyak yang oke. Lalu bikin catatan yang kamu pelajari dalam aplikasi-aplikasi itu. Gak harus panjang, yang penting rutin. Kadang 5 menit, 10 menit per hari. Kalau dilakukan secara konsisten, growth-nya bisa sangat signifikan. 3, temukan teman latihan. Paling enak sih kalau kita bikin grup kecil dengan teman yang juga belajar. Lakukan tantangan harian, misalkan speaking 2 menit via voice note di grup misalkan. Atau join komunitas bahasa Inggris saja sekalian di kampus kalau memang ada. Atau kalau enggak, ya bikin sendiri aja. Beberapa teman yang ingin belajar bahasa Inggris, bikin komunitasnya. 4, simpan uang tapi untuk kebutuhan upgrade skill. Artinya begini, kamu tuh kalau punya budget banyak, jangan semuanya dibelanjain. Kamu bisa simpan uang itu untuk ambil kursus di berbagai kursus bahasa di berbagai lembaga. Atau kamu kursus online juga bisa, kayak di Udemy, Coursera, atau yang lokal kayak Ruang Guru, terserah deh. Ikut TOEFL preparation class atau IELTS preparation, terserah. Yang jelas ketika kamu punya uang, kamu simpan uang itu dan gunakanlah untuk mengupgrade kebutuhan-kebutuhanmu untuk berkembang, terutama dalam bahasa Inggris. 5, latihan speaking dengan percaya diri. Mulailah dengan ngomong ke diri sendiri. Ngomong sendirian tuh nggak apa-apa. Di depan cermin oke juga. Bikin video pendek, rekam progress speaking kamu. Atau kamu juga bisa ngobrol pakai ChatGPT. Yang free itu lumayan, bisa ngobrol 5-10 menit setiap hari. Kamu juga bisa install aplikasi yang free dan bisa terkoneksi dengan banyak orang di luar negeri.
Saat kamu belajar, kamu harus hapus rasa malu dan takut atas kesalahan. Ibaratnya saat awal-awal kamu belajar gitar, kamu kan juga sama, pasti melakukan kesalahan dalam meletakkan jari-jarimu saat menekan kunci-kunci tertentu. Sikap terbaik, ya bodo amat, lanjutkan aja mainnya supaya tangan kita kemudian lancar nekan kunci yang kita inginkan. Sama, dalam berbahasa pun demikian. Kalau kamu udah takut salah, malu diketawain, ya endingnya berhenti belajar. Ingat, yang kamu lawan itu kadang-kadang bukan orang lain, tapi malu yang menghalangi kemajuan dirimu sendiri. Jadi perspektifnya ada di kamu sendiri sebenarnya yang menghalangi. Kita perlu bareng-bareng membangun budaya baru. Berbicara bahasa Inggris itu normal, bukan norak. Mari kita normalisasi hal ini. Kalau kamu dengar teman pakai bahasa Inggris di kampus, ya jangan nyinyir. Kamu harusnya malah support. Kamu juga bisa mulai duluan ngomong pakai bahasa Inggris. Nggak usah nunggu boleh apa enggak, jalanin aja. Karena semakin sering kita dengar, ngomong, ngebiasain diri, semakin cepat habit itu terbentuk. Sekarang giliran kamu. Kebiasaan apa yang kamu mulai minggu ini buat belajar bahasa Inggris? Atau kamu punya cara belajar unik yang selama ini berhasil? Mari kita share dan tulis itu di kolom komentar ya, biar bisa jadi inspirasi buat teman-teman lainnya juga. Dan jangan lupa subscribe channel karena kita bakal bahas banyak topik pengembangan diri yang penting tapi seringkali disepelekan. Bahasa itu soal pembiasaan. Sama seperti naik sepeda, awalnya kaku dan goyang-goyang, tapi lama-lama lancar sendiri. Awalnya jatuh, tapi kita selalu bangkit. Saat udah jago, bahkan kita lupa kapan lancar pertama kalinya. Di bahasa Inggris pun demikian, percaya omongan kita. Sampai jumpa di video berikutnya.